Hadirin as-shaimin as-shaimat yang kami muliakan, silakan menempati tempat duduk yang nyaman ya. Kita akan mengkaji 1-2 ayat Al-Quran, mudah-mudahan akan memantik motivasi kita di dalam mengarungi syahr Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul siyam, syahrul qiyam, syahrul mubarak, syahrul jihad, wa syahrul tarbiyah, syahrun unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Hadirin karamin, as-saimin, as-saimat yang kami muliakan, mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah menggerakkan hati kita. Merupakan satu kemuliaan kita bisa masih mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kita disungkurkan, disujudkan. Jadi bentuk cinta seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin adalah saat hidung kita ini menyentuh tempat sujud kita. Itu bentuk cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah. Yang kedua, kita terus berbahagia dan terus kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul Ramadan ini menjadi ladang penghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-Ramadhanu ila Ramadhani kafaratun lima bainahuma." Bahwa Ramadan yang satu dijumpakan ke Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara kedua syahr Ramadan tersebut. Idza ijtanabal kabair, apabila menjauhi dosa-dosa besar. Jadi syaratnya kita tidak melakukan dosa besar. Tema kita di pagi atau siang hari ini yaitu terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah hafal dalam 183 di surat Al-Baqarah terkait Ramadan membentuk kesolehan spiritual dan juga sosial. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah 183 yang khitab ayat tersebut itu ditujukan hanya kepada orang-orang yang beriman. Seorang ulama mufassir terkenal yang disebut dengan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau punya 2 kitab monumental. Yang pertama adalah Tafsir Al-Ahkam dan yang kedua adalah kitab Tafsir Sofatus Tafasir. Ini sangat terkenal juga di Indonesia, di pondok-pondok pesantren juga diajarkan kitab Tafsir Sofatus Tafasir. Beliau mengatakan dalam tafsirnya ada 2 tujuan Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ini betul-betul perhatikan agar Ramadan ini terpantik motivasi kita. Jangan jadikan Ramadan ini hanya biasa-biasa saja. Ramadan betul-betul dihadirkan agar hati kita, jiwa kita berkobar, membara, semangat spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah memanggil kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Orang-orang yang beriman Allah panggil dengan penuh cinta. Namanya cinta itu apapun pasti dikorbankan. Kalau kita sudah mencintai orang-orang di sekitar kita, apapun kita kasih. Sehingga ada sebuah syair yang terkenal yang menjadi lagu itu ya. Demi cinta laut pun akan diseberangi, gunung pun juga akan didaki. Ya, ini cinta. Bagaimana kalau kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka apapun kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, waktu, tenaga, pikiran, ya, finansial kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Sampai-sampai Allah panggil diri kita ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, yang pertama adalah liyuharrika fihim masyairat ta'ah, untuk menggerakkan rasa ketaatan yang dimiliki orang-orang yang beriman. Jadi digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, untuk mengobarkan spirit keimanan yang telah tertanam dalam jiwa orang-orang yang beriman. Jadi di dalam jiwa kita itu ada dua potensi, ya. Dua potensi ini, satu dibangkitkan oleh Allah SWT, satunya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala ditenggelamkan. Inilah yang Allah abadikan di dalam surat Asy-Syams, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha. Kemudian Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami lekatkan, kami sandingkan di dalam jiwa-jiwa manusia itu ketakwaan. Perhatikan nih ketakwaan ini. Ini penting nih. Yang ketakwaan inilah menjadi labelitas dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dan ini yang kita cari. Yang nanti ketakwaan itu akan berimplikasi pada jiwa spiritual kita dan juga sosial kita. Oh, katakan fa'alhamaha fujur, dan kami berikan kepada manusia itu keburukan, kejahatan di dalam jiwanya. Ya, wa taqwaha, dan juga ketakwaan. Dan ketakwaan inilah khusus di bulan Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar semangat membara kita tidak ada taranya karena cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka bukti cinta kita kepada Allah, waktu kita habiskan baca Al-Quran enak aja. Waktu kita habiskan untuk qiyamul lail nyaman saja. Waktu kita tidur larut malam tidak apa-apa itu, walaupun hanya 2-3 jam kita tidur. Tapi menjadi nilai cinta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah gerakkan nilai-nilai ketaatan. Ketaatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala digerakkan. Maka gampang kita melakukan amal-amal soleh, amal-amal ketaatan. Yaitu gampang kita melakukan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Ya, apa di antara sifat Allah? Sabar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala betul-betul dinikmati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah panggil diri kita ya ayyuhalladzina aman. Kemudian Syekh Muhammad
As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki itu menambahkan bahwa maksud panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, adalah ungkapan memuliakan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Jadi sifat-sifat ya ayyuhalladzina amanu dijalankan oleh Allah SWT di bulan Ramadan ini. Indah banget. Ya. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, dampak atau output dari puasa Ramadan itu adalah tercapainya idealitas manusia yang ideal. Ya. Bagaimana manusia yang ideal? Dikatakan menjadi orang yang bertakwa. Ini adalah manusia paling ideal dan manusia paripurna. Ya. Tidak ada lagi label ya bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di generasi saat ini kecuali ketakwaan. Kalau dahulu di generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada labelitas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagi kita generasi sekarang, ya, kita mendapatkan labelisasi dari Allah yaitu ketakwaan. Dan ketakwaan inilah merupakan dampak, ya, output dari puasa Ramadan. La'allakum tattaqun. Ya, kalau kita belajar di dalam ilmu nahwu sharaf itu ya, huruf la'alla itu merupakan doa yang fungsinya adalah lil at-taraji, yaitu pengharapan yang sangat mungkin terjadi. La'allakum tattaqun, dan itu bisa terjadi pada diri kita. Digandengkan dengan fiil kata kerja sekarang dan juga yang akan datang, atau yang disebut dengan fiil mudhari'. Itu berarti ketakwaan yang Allah sematkan pada diri kita itu harus kita rawat, harus kita pupuk. Ya. Biar apa? Biar senantiasa konsisten. Itu kenapa ada kata la'alla digandeng dengan fiil mudhari'. Ini kalau para santri faham betul ini. Maka orang-orang kafir itu, kafir Mekah di Madinah itu ketika Nabi membaca Al-Quran faham betul itu. Ya, mengetahui betul kedudukannya, sehingga ketika ayat-ayat As-Sajdah dibaca oleh Nabi, wa kharru sujjadan wa bukiya, mereka itu tersungkur sujud dan nangis karena keindahan bahasa sastranya. Ya, kalau kita udah biasa aja gitu ya, baca Quran bolak-balik gitu ya, kita terkadang belum tersibghoh hati kita, pikiran kita. Maka di Ramadan ini harus ada target jamaah sekalian. Target yang kita bersahabat dengan Al-Quran. Namanya sahabat ini harus tahu karakteristik Al-Qurannya, ya kan? Kita harus tahu apa maksudnya gitu. Kita harus tahu apa hikmahnya kan gitu. Maka jangan jadikan Ramadan biasa-biasa saja, harus ada yang ekstra. Apa misalnya? Ya, saya punya target di Ramadan ini, saya membaca Al-Quran dengan terjemahannya, walaupun berat, walaupun butuh waktu yang lama, ya. Tapi target, pernah ada nggak yang di jamaah di sini baca Quran sama terjemahannya dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas? Ada nggak kira-kira? Dicoba ya jamaah sekalian. Dan ini harus jadi target. Target ini diberikan kepada ya Rob, aku punya target Ramadan ini membaca Al-Quran plus terjemahannya. Itu baru terjemahannya, belum kita memahaminya, belum kita mengetahui asbabun nuzulnya, belum kita mengetahui tafsirnya, belum kita mengetahui ahkam-ahkamnya, hukum-hukumnya, belum kita mengetahui fikihnya, belum kita mengetahui usul fikihnya, belum kita mengetahui tata bahasanya, nahwu sharafnya. Allahu Akbar. Artinya kalau kita belajar ini Al-Quran tidak akan ada selesainya, ya. Karena menjadi bahrul ulum, menjadi samudra keilmuan dalam Al-Quran itu. Kita mengaku seorang muslim,
ya muslimah gitu. Kok Al-Quran sendiri kita tidak faham itu. Orang-orang orientalis itu faham. Ya, saya belajar teologi yang terkadang digabung dengan orang-orang non-Islam. Oh, mereka malah lebih faham tentang Al-Fatihah, sehingga mereka tidak mau melakukan konsekuensi Al-Fatihah dan juga La ilaha illallah gitu. Oh, kita yang lahir ya dari sejak awal dalam keadaan Islam malah akhir-akhir belajar Islamnya gitu. Ini menjadi renungan dan harusnya menjadi target bagi kita selama Ramadan itu. Ini kembali pada dampak output dari puasa Ramadan, yaitu Allah lekatkan, sematkan titel kita tidak main-main, la'allakum tattaqun. Allah berharap at-taraji, pengharapan dari Allah SWT agar diri kita ini ketakwaannya terus dipupuk, terus rawat gitu ya. Dengan cara apa? Merawat ketakwaan tidak lain dan tidak bukan diantaranya dengan thalabul ilmi. Tidak mungkin jamaah sekalian, kok kita ingin meraih ketakwaan tanpa kita belajar? Tidak mungkin ya. Kita mau merawat keistiqomahan kita tanpa belajar? Tidak mungkin. Harus belajar, karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, fa'alam annahu la ilaha illallah. Ya. Yang pertama kali Anda harus mengetahui, kata Allah SWT, keilmuan, ilmu mengenal Allah Rabbul Alamin. Bagaimana kita mau percaya penuh kepada Allah kalau kita nggak mempelajari biografinya, biografi Allah Subhanahu wa taala? Apakah Islam kita hanya ngikut aja ya? Apakah keislaman kita hanya keturunan? Ini jadi renungan bagi kita di Ramadan ini. Ramadan dihadirkan oleh Allah bukan main-main, sehingga Ramadan ini disebut dengan penghulunya semua bulan. Ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut ya penghulunya semua bulan. Kalau dalam pekanan itu adalah Jumat. Ya, disebut dengan Sayyidul Ayyam. Penghulunya hari-hari yaitu Jumat. Nanti kalau Jumat, semangat kita harus kita tingkatkan lagi, speed kita, kualitas kita, kuantitas kita dalam hal ibadah kepada Allah SWT harus kita tingkatkan. Jemaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana mengaktualisasi makna takwa? Baik, perhatikan hadis yang panjang, yang hadis ini dialog antara Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an dengan seorang penasehatnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Umar bertanya, wahai Ubay bin Ka'ab, ini berarti dalam hadis disebut athar. Ya, kalau kita pernah belajar hadis, dialog antara sahabat itu disebut dengan athar. Ya. Wahai Ubay bin Ka'ab, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apa hakikat ketakwaan? Apa hakikat ketakwaan? Kemudian Ubay balik bertanya kepada Umar, apakah engkau pernah melakukan suatu perjalanan di atas jalan tersebut banyak durinya? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, ya, aku pernah melakukan itu. Kemudian Ubay mengatakan, apa yang kau lakukan? Maka Umar menjawab, aku akan sangat berhati-hati dalam berjalan. Jangan sampai terpleset, jangan sampai terjerembab, ataupun jangan sampai jatuh karena di sekitarnya ada duri-duri. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab, itulah ketakwaan. Ya, butuh kehati-hatian. Ya, butuh penjagaan agar badan kita tidak terjerembab, agar badan kita tidak jatuh, agar badan kita tidak terluka. Nah, ini ketakwaan itu begitu, menjaga dari semua hal-hal yang bisa menggagalkan ketakwaan tersemat pada diri kita, dan itu sudah disematkan oleh Allah SWT, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Hadirin as-saimin as-saimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Maka orang yang bertakwa itu, ini silahkan dicatat ya, orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Ini nanti kita akan masuk ya, bahwa orang-orang yang bertakwa antara spiritual dan sosial seimbang. Tidak boleh spiritualnya tinggi tapi tidak ada kepedulian kepada sesama, atau sebaliknya sosialnya itu luar biasa tapi tidak ada nilai spiritualnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa berarti bisa menjadikan dua hal ini, nilai-nilai spiritual oleh Allah Subhanahu wa taala secara horizontal, secara vertikal gitu ya, itu kena, dan secara horizontal juga mendapatkan ya. Dan itu bisa dilakukan dan dikerjakan di bulan Ramadan ya. Maka nanti ada dilambangkan kita membayar zakat. Zakat kalau jamaah sekalian yang agnia, minal agnia, orang-orang yang Allah belikan kelebihan harta menjadi kaya, maka dua, membayar zakatul abdan ya. Dan ini terkait tentang nilai-nilai sosial. Zakatul abdan, atau kita mengenal tentang zakat fitrah. Kenapa disebut zakatul abdan jamaah sekalian? Yaitu menzakati badan kita. Boleh jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa berbicara jorok, berbicara kotor, mendengarkan hal-hal yang jorok, yang kotor, melakukan tangannya hal-hal yang tidak terpuji, atau anggota tubuhnya, maka itu dizakati. Zakat itu artinya disucikan kembali ya, diilgha kembali, dihapuskan kembali dengan melambangkan membayar zakat fitrah, dan diberikan kepada fakir dan miskin. Ini saya ingin sampaikan hadis sahih bahwa zakat fitrah hanya diperuntukkan untuk fakir dan miskin. Fungsinya untuk apa? Fungsinya orang yang fakir miskin itu agar tidak merana, tidak bersedih hati saat kaum muslimin berbahagia di bulan Idul Fitri. Jadi sekali lagi ini pengurus ya yang menerima zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya dua hal ya, diperuntukkan dua asnaf saja, fakir dan miskin. Saya pernah sampaikan, karena saya pernah di Basnas, saya sampaikan itu bahwa zakat fitrah hanya untuk dua asnaf saja. Nah, yang satu lagi namanya zakatul mal ya, zakat harta. Ketika sudah mencapai nisab dan haul ya, nisabnya 85 gram dan haulnya yaitu 1 tahun kalender hijriah. Ini perhatikan nih, ini penting karena ini hukum ya, hukum syariat. Ketika mau membayar zakat fitrah, maka hitungannya itu adalah haulnya 1 tahun perputaran kalender Qamariyah atau Hijriyah ya, atau bulan. Tidak menggunakan kalender apa? Miladiyah atau Masehi, karena pasti berbeda. Itu kalau jamaah sekalian menggunakan kalender Masehi atau menggunakan kalender matahari ya, itu pasti ada selisih 0,00 sekian membayar zakatnya, dan itu haram ya, harus dibayarkan. Karena ada harta yang Allah titipkan pada diri kita ya, ada hak orang lain. Ini saya mengingatkan ya jamaah sekalian, bahwa membayar zakat mal itu adalah menggunakan kalender Qamariyah ya, bulan gitu. Jadi udah jelas kalau kita kan mengenal kalender-kalender Qamariyah itu hanya tertentu aja, bulan Ramadan ya, nanti ada namanya Ru'yatul Hilal. Nah, gitu baru kita kenal itu. Ya. Bulan Syawal ya, sama Dzulhijjah, 3 itu kira-kira. Padahal kalender-kalender keislaman dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah itu resmi yang menamakan Allah Rabbul Alamin. Ini Allah abadikan nih ya, dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 36, nanti silakan dilihat bahwa penamaan bulan dari bulan Muharram sampai dengan Dzulhijjah langsung Allah yang memberikan nama. Adapun miladiyah Januari sampai dengan Desember itu adalah nama-nama dewa. Ya, nama-nama dewa.
Ya, nama-nama dewa orang-orang Yunani itu. Silahkan kalau tidak percaya lihat itu, cari gitu ya. Nama-nama dewa kita agung-agungkan, gitu. Sama dengan nama-nama hari. Nama-nama hari itu sudah dinamai ya oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya Yaumul Ahad. Ini Yaumul Ahad ini ada nilai-nilai dakwah yang tersemat ya, yaitu hari pertama dalam Islam. Maksudnya adalah Allah itu tunggal, Allah itu esa, yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad gitu. Jadi penyebutan ahad ya ini penting karena ada nilai-nilai dakwah dan nilai-nilai akidah. Tapi kalau menyebut minggu tidak ada artinya itu apa minggu ya. Ini sesungguhnya orang-orang orientalis itu pintar mengganti nilai-nilai atau simbol-simbol yang terkait tentang nilai-nilai teologis kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Nanti silakan dilihat bahwa orang yang bertakwa itu Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 3 sampai ayat 4 dalam surat Al-Baqarah. Orang yang bertakwa juga suka memberi harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang miskin. Ya ini jiwa-jiwa sosialnya tumbuh ini. Musafir dan orang-orang yang meminta-minta, memerdekakan hamba sahaya, menepati janji bila berjanji, bersabar dalam kesempitan, dalam penderitaan dan juga peperangan. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah 177. Nanti silakan dilihat. Orang yang bertakwa ini jiwa sosialnya muncul dan tumbuh ya dengan senantiasa berinteraksi dengan kerabat-kerabatnya. Jadi salah kalau kita ini punya harta kemudian kerabat kita ini dalam kekurangan kok diberikan orang lain, salah. Karena orang yang bertakwa mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah memuliakan kerabatnya. Jadi sedekah terbaik adalah diberikan kepada yang paling dekat dengan kita. Kalau itu kekurangan ya dari segi persaudaraan. Tapi kalau zakat tidak bisa ya. Kalau zakat tidak bisa diberikan kepada orang yang kita tanggung. Ibu kita misalnya, anak kita, istri, tidak bisa. Tapi kalau sedekah boleh. Ya. Nah, orang yang bertakwa juga senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu senang maupun waktu sempit. Ya. Sesungguhnya harta yang kita infakkan, yang kita sedekahkan bukan untuk Allah. Allah itu tidak butuh harta kita, sedikit pun tidak butuh. Ya, kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah titipkan kepada jamaah sekalian, kepada kita semuanya, Allah tidak pernah butuh itu. Allah sudah mensifati dirinya ghaniyun. Aku sudah maha kaya raya, tidak butuh. Ya, seandainya pun harta kita dikumpulkan, hamba Allah itu dari timur sampai barat dikumpulkan hartanya, semua dikumpulkan sampai kita tidak punya serupiah pun harta, kemudian untuk membeli matahari misalnya, tidak akan bisa. Ya, nggak akan mau Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak butuh sama sekali. Ya, orang yang bertakwa senantiasa menafkahkan hartanya baik di waktu senang maupun di waktu sempit, dan itu untuk diri kita dikembalikan, bukan untuk Allah. Mungkin dalam bentuk kita bahagia, kita senang, ya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, anak yang cerdas, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah itu. Ya. Kita terjauh dari hal-hal yang buruk itu. Orang yang bertakwa selalu berbuat kebaikan. Sedikit sekali istirahatnya. Perhatikan nih, ini Allah abadikan dalam surat Adz-Dzariyat, nanti silakan dilihat. Surat 51 ayat 16 dan 18. Bahwa orang yang bertakwa selalu berbuat kebaikan, sedikit sekali istirahatnya di malam hari lantaran sibuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama waktu sahur dengan memperbanyak istighfar. Ya. Ini Allah abadikan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 16 dan sampai 18. Ya. Jadi orang-orang yang bertakwa tolak ukurnya adalah konsistensi. Saya ingin sampaikan yang terakhir,
orang-orang yang bertakwa, ya, tolak ukurnya adalah konsistensi diri. Ya, jadi konsisten kita. Madrasah Ramadan, Universitas Ramadan, Tarbiyah Ramadan ini mengajarkan kita untuk mengarungi bulan-bulan berikutnya, ya. Minimal bulan-bulan berikutnya ini hampir mirip dengan Ramadan. Tidak mungkin setelah bulan Ramadan kita akan sanggup melakukan ibadah sebagaimana ibadahnya bulan Ramadan. Tidak mungkin itu. Ya, kalau ada hamba Allah yang seperti itu nadir, jarang sekali. Ya, contoh kecil gitu ya. Kita terbiasa di Ramadan ini sudah 5 hari ini baca Quran gampang betul, sedekah mudah gitu kan. Qiyamul lail atau sholat tarawih, ya, sholat tarawih disebut oleh Nabi Qiyamul lail dengan sabda Nabi, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dzambi. Orang yang qiyam al-lail gitu ya, atau tarawih, itu dosa-dosanya aja diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Maka oleh karena itu, ya, bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya labelitas ketakwaan, ini mulia betul. Dan Allah agungkan, inna akramakum indallahi atqakum. Ini sebagai motivasi bagi kita. Apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, tidak boleh minder kita. Karena yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang bertakwa. Artinya orang yang berpangkat jabatan tinggi, kalau tidak ada takwanya, di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Ya. Orang yang kaya raya tidak bertakwa, tidak ada apa-apanya di sisi Allah SWT. Orang yang ganteng, orang yang cantik, orang yang bagaimanapun itu ya, menghadapi orang yang bertakwa pasti takut. Orang yang tidak punya ketakwaan menghadapi orang yang bertakwa pasti takut. Dan ini adalah fadilah, keutamaan yang Allah sematkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka pakailah baju ketakwaan dimanapun berada. Ya, libasut taqwa dzalika khair. Jamaah sekalian, Allah berfirman, libasut taqwa dzalika khair. Baju ketakwaan pakai dimanapun kita, sehingga kita tidak akan takut menghadapi siapapun dan dalam keadaan apapun, karena kita sudah membawa baju ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Ya. Terakhir, sebagai penutup, ya, saya tulis dalam tinjauan sosiologis, puasa adalah upaya meneladani sifat-sifat ketuhanan untuk diwujudkan di dalam realitas kehidupan. Ya, Ar-Rahman, Allah Maha Penyayang. Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih. Yuk kita wujudkan. Kita harus sayangi, kita harus kasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, Saum juga mengajarkan kesabaran. Allah punya sifat as-sabur. Tidak boleh marah-marah kita. Saat ada seorang bos marah kepada anak buahnya, dipanggil oleh Nabi, ya, kenapa kamu marah-marah kepada anak buah kamu? Kemudian Nabi mengambil makanan, kamu makan tuh makanan itu di bulan Ramadan di siang hari. Orang tersebut tidak mau makan. Kemudian Nabi mengatakan, begitulah, ya, tidak mungkin orang yang berpuasa marah-marah atau menzolimi orang lain. Ya. Sekali lagi, puasa adalah upaya meneladani sifat-sifat ketuhanan untuk mewujudkan atau untuk diwujudkan di dalam realitas kehidupan. Karakteristik ini tergambar dalam pohon thayyibah. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran, ya. Akarnya kokoh, terhunjam di dalam tanah, rantingnya menjulang tinggi ke angkasa, dan memberikan buahnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akar dalam pohon menggambarkan akidah, keyakinan. Makanya akarnya menancap dengan kuatnya, dengan kokohnya ke bumi, itu akidah. Ya, dan Ramadan ini akidahnya ditingkatkan oleh Allah SWT. Ranting menggambarkan ibadah, itu hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu saum diantaranya. Dan buah menggambarkan akhlak. Ketika pohon sudah lengkap,
ada akar, ada pohon, ada ranting, ada buah, maka lengkaplah menjadi pohon yang sempurna. Karena ada pohon yang rindang tidak bisa menghasilkan buah-buahnya, maka buah dalam pohon itu adalah akhlak di dalam manusia. Dia bisa memberikan kepada orang lain. Ya, kita punya pohon mangga, misalnya mangga itu rimbun gitu ya, tapi tidak berbuah. Kita nunggu terus, tapi kalau berbuah, nah pohon itu memberikan manfaatna. Kata Al-Quran, tu'ti ukulaha kullahinim bi'idni rabbiha, gitu. Dia senantiasa memberikan kemanfaatan dimanapun. Maka mari kita tanam pohon-pohon kebaikan di sekitar kita. Kita buahkan dengan amal-amal soleh kita, sehingga usia kita ini bisa dipanjangkan dengan amal-amal soleh kita. Walaupun orang sudah tidak mengenal kita, walaupun orang sudah tidak mengetahui kita, tapi amal-amal kebaikan kita tanam pohon-pohon keabadian sampai akhir zaman. Itulah yang disebut manusia dikekalkan oleh Allah SWT di dunia ini, karena pohon-pohon kebaikan jariah-jariah itu ditumbuh kembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, bahwa Ramadan oleh Allah SWT dihadirkan bukan main-main, agar spirit kita beribadah kepada Allah meningkat, jiwa sosial kita juga meningkat, dan itu hanya ada diberikan di bulan Ramadan. Setelah kita berjibaku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita nanti berjibaku dengan manusia, dilambangkan dengan membayar zakat fitrah, atau orang yang tidak bisa puasa membayar dengan fidyah, dan fidyah itu diberikan kepada fakir miskin. Atau ada orang yang melakukan hubungan suami istri yang tadinya halal di luar bulan Ramadan, kemudian melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan, di antaranya dia harus memberikan makan berapa? 60 fakir miskin. Oh, ada enggak Ustadz yang Ramadan itu melakukan hubungan suami istri? Oh, banyak. Ya, namanya pengantin baru itu tidak bisa dicegah itu. Ada ya. Ya, di zaman Nabi juga ada gitu ya. Makanya di antara hukumannya adalah memberikan makan 60 fakir miskin, dan ini adalah bukti bahwa Ramadan mengajarkan jiwa-jiwa sosial kita meningkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara terus ya jiwa-jiwa spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pelihara terus jiwa-jiwa sosialnya kita terhadap manusia, dan lengkaplah hubungan kita secara horizontal dan vertikal yang disebut dengan hablum minallahnya bagus, dan hablum minan nasnya juga kena, dan itulah disebut dengan manusia takwa, manusia yang paripurna, mendapatkan labelisasi dan gelar dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun, yang harus dipupuk, yang harus dirawat sampai akhir hayat kita semuanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau menambahkan? Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada kita tutup ya kajian kita di siang hari ini. 1, 2, 3. Tidak ada ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita di siang hari ini, karena kita telah mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadadallahu wa ikum jumain. Mari kita akhiri dengan doa formal jadi subhanaka Allahumma wa bihamdika syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.